Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya war musalim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman dan juga sebagai murid, yaitu mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu peristiwa di agama kita ini yang sangat agung dan sangat penting, yaitu Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj adalah salah satu mukjizat besar bagi Nabi Muhammad SAW. Isra sendiri berarti perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Miraj sendiri itu berarti naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit hingga Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra wa bi abdihi wal laila masjidil harami wa milal masjidil aqsa, yang berarti Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar bagi namun Maha Pelihat. Ayat-ayat ini memperlihatkan kita betapa besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memperjalankan Rasulnya dalam waktu 1 malam saja melewati jarak yang sangat jauh. Namun makna Isra Miraj ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, namun juga perjalanan spiritual. Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban salat 5 waktu bagi umat Islam. Dahulu perintah salat awalnya berjumlah 50 waktu dalam sehari semalam. Namun setelah Nabi Muhammad SAW memohon keringanan, Allah menguranginya menjadi 5 waktu, namun tetap dengan pahala yang sama. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dinikmati Allah SWT, Isra Miraj mengajarkan kita pentingnya menjaga sholat, karena sholat adalah tiang agama dan bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, Isra Miraj juga mengajarkan nilai keimanan dan nilai keikhlasan. Walaupun banyak orang Quraisy yang tidak percaya dengan peristiwa ini, namun sahabat Abu Bakar As-Siddiq tetap beriman penuh dan berkata, jika Rasulullah SAW yang mengatakan, maka aku yang membenarkannya. Karena itu beliau diberi gelar Asy-Siddiq, yaitu orang yang sangat membenarkan. Peristiwa ini juga menjadi ujian keimanan bagi para pengikut Nabi pada waktu itu. Banyak orang yang imannya lemah akhirnya ragu dan berpaling, karena akal sehat manusia sulit menerima perjalanan yang benar-benar jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu hanya sehari. Dari sini kita belajar bahwa iman bukan sekedar hanya ucapan, tetapi keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan ketaatan pada peringatannya. Selain
Selain mendengarkan imam, Isra Mi'raj juga menjadi simbol kedekatan antara manusia dengan Tuhannya melalui sholat. Saat Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, beliau berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Itulah sebabnya sholat ini disebut Miksul Muminin, yaitu perjalanan naiknya orang beriman menuju Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita sholat dengan khusyuk. Sebenarnya kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam makna spiritual. Maka dengan itu sudah sepatutnya kita menjaga kekhusyuan kita dalam sholat. Karena itu padahal sama saja seperti kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan adanya ceramah ini keimanan kita semakin taat dan kita bisa menjaga sholat di waktu kita dengan lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.